Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Mohenjo-daro. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Ashutosh Gowarikar dan dibintangi oleh Hrithik Roshan, Pooja Hegde, Kabir Bedi, dan Arunodai Singh. Film Mohenjo-daro mengambil latar salah satu kota tertua di dunia yang terdapat di peradaban lembah Indus kuno yang letaknya di negara Pakistan. Kota ini dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi dan sejaman dengan peradaban Mesir kuno. Reruntuhan kota Mohenjo-daro ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Apa yang menyebabkan runtuhnya peradaban Mohenjo-daro? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana segerombolan pria mencoba menangkap seekor buaya besar yang sering meresahkan warga. Sekalipun aksi itu menegangkan, pada akhirnya buaya itu berhasil mereka taklukkan. Dan pria pemberani yang telah berhasil membunuh buaya itu adalah Sarman. Ketika pulang, Sarman dielu-elukan oleh warga desa Amri. Sarman diketahui tinggal bersama paman dan bibinya yang bernama Durjan dan Bima. Sarman ingin sekali berdagang di kota yang bernama Mohenjo-daro. Namun, pamannya Durjan melarang karena menurut sang paman, kota itu penuh dengan orang-orang jahat. Karena niat Sarman sudah tak bisa dibendung lagi, sang paman akhirnya mengizinkan Sarman pergi untuk berdagang di Mohenjo-daro. Ia ditemani temannya yang bernama Hojo dan pedagang lain yang bernama Paman Pulji. Pertualangan dimulai saat pertama kali menginjakkan kaki di Mohenjo-daro. Sarman takjub akan keindahan kota itu. Di sana Sarman bertemu dengan beberapa orang. Pertama, seorang pria gila yang bernama Jakiro. Konon, dulunya Jakiro adalah dewan majelis di kota Mohenjo-daro. Namun, entah kenapa, ia sekarang berubah menjadi gila. Kedua, Sarman bertemu dengan pengawal yang bernama Lothar. Pengawal ini baik terhadap Sarman. Itu karena Lothar melihat bagaimana Sarman memperlakukan orang gila seperti Jakiro dengan sangat baik. Selanjutnya, ia bertemu dengan Munja, putra Raja Maham, pemimpin kota Mohenjo-daro. Munja adalah pria yang sombong, serakah, dan suka semena-mena. Dan yang terakhir, sekaligus yang terindah yang ditemukan Sarman adalah Chani, gadis cantik anak seorang pendeta. Mohenjo-daro dipimpin oleh raja bernama Maham. Ia adalah pemimpin yang kejam dan diktator. Maham berniat menaklukkan kota Harappa, sebuah kota yang menjadi saingan Mohenjo-daro. Niat Maham ditentang oleh seorang kepala pertanian. Namun akhirnya sang dewan majelis itu dihabisi oleh Maham. Maham dulunya adalah warga Harappa. Ia dibuang dari wilayah itu karena ia terbukti menyelundupkan sesuatu yang merugikan Harappa. Setelah diusir dari Harappa, Maham kemudian lari ke Mohenjo-daro. Karena itulah Maham dendam terhadap kota Harappa. Ia berniat menyerangnya. Dalam mewujudkan niatnya itu, Maham butuh dana. Karena itulah ia menaikkan pungutan pajak. Sarman tergila-gila dengan Chani. Ia ingin menemui wanita itu. Menurut Lothar, hanya orang yang memiliki tanda tertentu yang bisa masuk ke pusat kota. Kebetulan, paman Sarman pernah memberikannya sebuah benda kepada Sarman sesaat sebelum Sarman berangkat ke Mohenjo. Benda itu adalah sejenis tanda yang menunjukkan bahwa orang tersebut memang penduduk asli kota Mohenjo. Mereka akhirnya bisa masuk ke jantung kota berkat tanda pengenal itu. Di sana, Sarman melihat Chani dari kejauhan. Wanita itu diserang segerombolan kuda yang sedang mengamuk. Beruntung Sarman berhasil menyelamatkan Chani dengan menenangkan segerombolan kuda tadi. Kejadian itu membuat Chani memendam rasa terhadap Sarman.
Hari terakhir di kota Mohenjo-daro, Sarman ingin bertemu Chani sebelum ia pulang ke desanya Amri. Ia pergi ke kuil dan di sana ia bertemu dengan ayah Chani. Di kuil itu, Sarman melihat patung hewan berbentuk rusa bertanduk satu, persis seperti hewan yang sering muncul dalam mimpi Sarman. Sang pendeta mengatakan bahwa hewan itu adalah unicorn. Sayangnya, tak pernah ada yang melihat wujud asli hewan itu. Sarman kemudian menanyakan pendeta apa makna pada tanda yang pamannya berikan kepadanya. Namun, sang pendeta terlihat sangat terkejut dan ia kemudian menanyakan siapa nama paman dan ayah Sarman. Saat Sarman mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Srujan, sang pendeta kemudian pergi meninggalkan Sarman tanpa merespon apapun. Sarman kemudian menemui Chani. Sekalipun tak ada kata yang terucap, namun di antara keduanya saling menatap erat dan benih-benih cinta semakin tumbuh di hati keduanya. Mayat Dewan Majelis Kepala Pertanian yang dibunuh oleh Maham kemudian digantung dan tidak boleh dikremasi ataupun dikubur. Sarman tidak terima atas ketidakadilan dan kekejaman itu. Dan anehnya adalah Sarman merasa bahwa ia memiliki hubungan yang kuat dengan kota itu. Seakan-akan ia merasa deja vu terhadap kota Mohenjo-daro. Setelahnya, Sarman membatalkan niatnya untuk pulang ke desa Amri demi mencari tahu apa sebenarnya hubungan antara Sarman dengan kota tersebut. Anak buah Maham mengumumkan kenaikan tarif pajak dan hal itu tak bisa diterima oleh para warga. Melihat hal itu, Sarman secara gamblang menyatakan bahwa warga tidak akan membayar pajak yang tinggi tersebut. Dan apa yang disampaikan Sarman mendapatkan dukungan dari semua warga. Mereka kemudian mengusir anak buah Maham. Tak hanya Sarman, Chani juga tergila-gila terhadap Sarman. Ia ditemani teman baiknya yang bernama Junu mendatangi Sarman di sebuah pasar. Saat mereka berduaan, anak buah Maham yang bernama Kulka memergoki mereka dari kejauhan. Kulka kemudian mengejar Sarman dan Chani. Namun mereka berhasil kabur dan menghilang. Kulka kemudian menyampaikan perihal itu kepada Maham. Saat malam pemujaan bulan, Sarman menyelinap masuk ke istana Maham untuk bertemu Chani. Di sana ia melihat Maham melakukan transaksi pembelian pedang dan dibarter dengan emas kepada seorang pedagang yang bernama Dagan. Setelahnya, Sarman kemudian menemui Chani dan menyatakan cintanya. Gayung pun bersambut. Sang gadis juga mengatakan hal yang sama. Sejurus kemudian Munja masuk ke ruangan itu. Sarman dan Chani segera bersembunyi. Saat adegan itu, Sarman bahkan sempat mencium bibir Chani sewaktu Munja datang. Tapi Munja tidak mengetahui keberadaan Sarman. Setelah Munja pergi, Chani menceritakan bahwa ia sudah dilamar oleh Maham untuk dinikahkan dengan Munja sejak ia dilahirkan. Maham melakukan itu karena ia mengetahui bahwa Chani adalah anak yang diberkati oleh Ibu Sindu, dewi yang menjaga kemakmuran kota Mohenjo-daro. Maham mengetahui jika Chani menyukai pria lain. Ia meminta ayah Chani agar mempercepat pernikahan Chani dan Munja. Jika tidak, maka Maham akan membunuh pendeta itu. Ketika hari pernikahan tiba, Sarman kembali menemui Chani. Ia meminta Chani agar menolak pernikahan tersebut. Namun Chani membeberkan resikonya. Sejurus kemudian, Munja memergoki Sarman berduaan dengan calon istrinya. Mereka mulai saling adu jotos. Di saat bersamaan, Raja Maham muncul bersama pengikutnya. Sarman kemudian ditangkap. Maham berjanji akan melepaskan Sarman dengan satu syarat, yaitu ia harus melewati ujian yang dinamakan Bakar Jokar. Dan Sarman menyetujui itu. Sebagai gantinya, ia meminta agar perjodohan Munja dan Chani harus dibatalkan jika Sarman bisa melewati ujian tersebut. Chani memelas meminta agar Munja melepaskan Sarman dari ujian Bakar Jokar. Namun Munja menolak. Menurut Munja, Sarman harus mati dengan cara seperti itu karena telah mempermalukan Munja di depan umum. Chani kemudian mendatangi kuil. Ia berdoa meminta kepada Ibu Sindu agar Sarman selamat dari ujian tersebut. Ayah Chani mendatangi Sarman di penjara. Ia membongkar rahasia besar di masa lalu. Menurutnya, pemimpin Mohenjo-daro sebelum Raja Maham adalah ayah Sarman yang bernama Srujan. Maham dulunya adalah anggota majelis kepala perdagangan dan ia menghasut para majelis lain untuk membendung sungai Shindu yang mengalir di Mohenjo-daro. Tujuannya adalah agar ia bisa menambang emas.
Srujan tidak setuju karena jika sungai itu dibendung, maka penduduk di sekitar Mohenjo-daro akan kesulitan untuk mendapatkan pengairan untuk pertanian. Setelah diadakan rapat, 7 anggota majelis mendukung Srujan dan salah satunya adalah anggota majelis yang bernama Jakiro yang sekarang dianggap menjadi gila. Sedangkan 8 anggota majelis lainnya, termasuk ayah Chani, memilih mendukung Maham. Itu karena sebelumnya ayah Chani diancam akan dibunuh jika tidak memilih Maham. Ketika bendungan berhasil dibangun, emas mulai didapatkan dan Maham yang serakah memfitnah bahwa Srujan mencuri semua emas untuk kepentingan dirinya sendiri dan akhirnya Srujan dijatuhi hukuman mati. Saat diadili di depan masa, pendeta dan paman Sarman yang bernama Durjan tidak mau bersaksi untuk membela Srujan. Setelah Srujan dihukum mati, Ibu Sarman kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Maham diangkat menjadi pemimpin Mohenjo-daro selanjutnya. Dan setelah itu, akibat bendungan yang dibuat oleh Maham, orang-orang yang bermukim di sekitar Mohenjo-daro mengalami kesulitan air bersih dan lahan pertanian mereka kering kerontang. Itu sebabnya mereka semua memilih pindah ke pusat kota sehingga kota itu menjadi semakin besar. Sekalipun demikian, aturan Maham yang diktator dan culas membuat kehidupan di Mohenjo menjadi sangat keras dan kejam. Ujian buat Sarman dalam menghadapi Bakar Jokar dimulai. Bakar Jokar adalah 2 petarung kembar yang tak pernah terkalahkan. Sekalipun keduanya tangguh dan perkasa, Sarman mampu menaklukkannya. Bakar tewas tertusuk trisula sedangkan Jokar masih diberikan kesempatan hidup oleh Sarman. Chani akhirnya terbebaskan dari perjodohan paksa antara ia dan Munja. Kemenangan itu membuat Sarman dielu-elukan oleh segenap warga Mohenjo yang hadir di tempat itu. Munja dan ayahnya berang. Sang ayah meminta kepada Munja untuk membunuh Chani dan pendeta. Munja menyelinap masuk ke kuil dan menghabisi ayah Chani, sedangkan Chani berhasil melarikan diri. Ketika Chani terdesak dan hampir tewas saat dicekik oleh Munja, Sarman datang sebagai dewa penyelamat. Ia akhirnya berhasil membunuh Munja. Istri Maham menangis karena kehilangan putranya. Ia menyalahkan sang suami. Menurutnya karena Maham telah membunuh ayah Sarman, maka karma yang ia dapatkan adalah anaknya Munja dibunuh oleh Sarman. Sarman membongkar kedok jahat Maham kepada warga. Pria itu menjanjikan masyarakat kemakmuran dengan emas yang dihasilkan dari pertambangan. Padahal faktanya, Maham menjual emas kepada pedagang yang bernama Dagan. Sebagai barter, Dagan memberikan Maham sejumlah senjata yang akan digunakannya untuk menyerang kota Harappa. Sarman dan para warga mendatangi Maham. Pria itu ditangkap dan tahtanya digulingkan. Maham kemudian diarak untuk dihukum gantung. Namun mereka terpaksa mengurungkan niat untuk menggantung Maham karena di saat yang bersamaan hujan deras membuat air meluap dan tanggul bendungan akan segera jebol. Itu artinya seluruh warga Mohenjo-daro harus mengungsikan diri. Sarman menyarankan agar semua warga dievakuasi di tempat yang lebih tinggi karena kota Mohenjo akan terkena hantaman air jika tanggul bendungan bobol. Proses evakuasi tidak mudah, mengingat mereka harus menyeberangi sungai yang sedang mengalami banjir besar. Sarman dan para pemuda kota Mohenjo menemukan cara untuk menyeberangkan orang-orang. Mereka mengikatkan semua perahu sehingga membentuk jembatan raksasa yang membelah sungai. Seluruh penduduk Mohenjo-daro berhasil mengungsi ke dataran yang lebih tinggi kecuali Maham dan Jakiro. Maham terikat pada tiang gantungan, sedangkan Jakiro memilih tidak mengungsi. Ia terlahir di kota Mohenjo dan ia ingin mati di kota itu. Tanggul bendungan yang sekarat itu akhirnya benar-benar bobol dan menciptakan gelombang air raksasa menyerupai tsunami. Kemudian menghantam dan meluluh lantahkan kota itu. Setelahnya, Sarman menyaksikan seekor unicorn berada di tepi sungai. Persis seperti apa yang ia lihat dalam mimpinya. Sungai besar yang menenggelamkan kota Mohenjo-daro, kemudian mereka namai Sungai Gangga, dan film pun berakhir.
Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki daya tarik karena melibatkan aktor besar dan sutradara perfeksionis sekelas Asutosh Gowariker. Sumber menyebutkan untuk mendapatkan peran Bakar Jokar, dua petarung kembar yang tangguh, Asutosh harus menyeleksi sekitar 300 peserta audisi, hanya untuk mencari karakter Bakar Jokar. Selain itu, film ini juga menggandeng aktris Pooja Hegde yang sejatinya adalah mantan Miss India 2010. Dan ini adalah debut perdana Pooja bermain di film Bollywood. Sekalipun digawangi oleh aktor hebat dan juga sutradara perfeksionis, namun film ini flop di pasaran dan menderita kerugian sekitar 7 crore atau setara 14 miliar. Sangat mengecewakan tentunya, padahal secara desain produksi, sutradara, dan bintang-bintang yang diturunkan, film ini sudah totalitas banget guys. Dari sisi cerita, banyak yang kecewa karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sekalipun demikian, di bagian ending, film ini cukup menarik karena sudah berusaha untuk menghubungkan fakta sejarah terkait runtuhnya peradaban Mohenjo-daro, karena salah satu penyebab runtuhnya peradaban itu adalah bencana alam berupa banjir. Kelebihan lain, lagu perdana di film ini terkait kota Mohenjo-daro sudah sangat keren dan cocok sekali. Lagunya asik dan koreonya juga menarik. Untuk kekurangannya sendiri, kostum di film ini agak aneh. Mohenjo-daro adalah peradaban 2500 tahun sebelum Masehi. Dan di filmnya ditunjukkan bagaimana mereka menghidupkan api dengan cara menggesekkan batu. Sedangkan di film, kostum yang digunakan tidak mengarah ke tahun yang dimaksud. Seakan-akan sudah terlalu modern sekali. Selain itu, aku pribadi menilai jika Chani kurang maksimal aktingnya untuk film ini. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 7,8 dari 10 untuk film Mohenjo-daro ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?